Halo teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini. Teman-teman, saya akan bahas mengenai Gibran lagi ya. Banyak orang yang meremehkan Gibran, tapi hari ini teman-teman saya akan mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali tentang hidup dan kehidupan ya teman-teman. Banyak orang yang merasa lebih hebat dari Gibran. Banyak orang yang nyinyirin Gibran, banyak orang yang membenci Gibran, ya, menganggap dirinya nggak mampu ya. Tapi saya mau ingatkan lagi teman-teman ya, sekali lagi tentang kehidupan ya. Jadi hidup ini nggak harus semaunya manusia itu teman-teman ya. Hidup ini semua ada campur tangan Tuhan ya. Kita ini nggak tahu apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa teman-teman ya. Manusia karena dengan kesombongannya dia merasa tahu ya. Manusia dengan kesombongannya dia merasa angkuh, manusia dengan kesombongannya dia merasa senior ya. Itu semua itu karena sifat-sifat manusia ya. Itu wajar manusiawi ya, karena manusia itu ada sifat-sifat seperti itu teman-teman di dalam dirinya, setiap manusia. Tapi saya dari dulu sudah bilang ya, teman-teman, saya nganalisa pemimpin negeri dari tahun 90, kalau saya ceritakan secara real, teman-teman nggak akan percaya, teman-teman. Jadi saya semua perjalanan dari akar rumput sampai top level semua sudah saya lalui ya, teman-teman. Ini aja sebagai disclaimer bahwa walaupun saya tampang yang di show begini, tapi saya orangnya hitam putih ya teman-teman. Nggak mau berteori saja, dan saya praktek di lapangan ya. Saya praktek semuanya, baru saya mengerti rasanya hidup itu seperti apa. Ya, dari politik, dari ekonomi, ya, dari segi kelakuan birokrat, dari segi kelakuan politikus, ya, kelakuan rakyat jelata, ya, semua saya teliti satu-satu, teman-teman, kurang lebih dari 30 tahunan ya, bayangin aja seperti apa data-data yang saya dapat di lapangan. Jadi saya kembali lagi mau bicarain masalah manusia. Jadi manusia itu teman-teman kadang-kadang di dalam dirinya itu ada eh, kecenderungan ya, atau kekuatan dalam diri manusia. Biasanya kalau ada manusia sifatnya pembenci, ada sifatnya manusia itu iri, ada, itu memang udah dalam nafsu-nafsu yang ada di diri manusia itu teman-teman. Terus ada kesombongan merasa sekolah tinggi, ada kesombongan merasa harta banyak ya, ada kesombongan merasa kuat ya, ada kesombongan merasa sombong. Itu sifat manusia. Nah masalahnya manusia itu ada yang kuat menahan atau mengendalikan sifat-sifat itu, ada yang tidak. Nah hari ini teman-teman, ya saya udah bilang dari dulu sebelum Gibran jadi wali kota, saya udah bilang Gibran ini ada karakter yang kuat sekali di dalam dirinya. Ya. Gibran ini ada karakter yang kuat sekali dalam dirinya, terlepas dari dia anak Presiden Jokowi ya, dia ada punya karakter sendiri. Nah, setelah itu dia daftar jadi wali kota, akhirnya dia menang ya, dan dia membuat kota Solo itu menjadi kota yang diperhitungkan atau kota yang lebih maju dari sebelumnya. Ya tadinya sama Jogja jauh Solo teman-teman. Hari ini Solo sama-sama saja dengan Jogja kemajuannya. Bayangin aja, itu di tangan Gibran yang nggak lama, cuma berapa tahun saja ya teman-teman. Itu berarti dia tuh anak yang berprestasi. Jangan bilang karena dia anak presiden, enggak teman-teman. Anak presiden juga kalau nggak bisa kerja ya nggak bisa. Ya nggak bisa teman-teman. Jadi lihat aja cara bahasa ngomongnya, sedikit sekali kan. Bukan berarti dia nggak mengerti sesuatu. Memang dia begitu gayanya ya. Ngomong seperlunya saja. Nah, terlepas dari itu semua, ada pembenci-pembencinya. Wah, luar biasa pembencinya ya. Yang notabene-nya ada dokter, ada profesor, ada dokter yang merasa dirinya sombong. Yang saya bilang tadi itu. Jadi profesor, dokter ya, ada yang sombong bahwa dia lebih dari Gibran. Ya, itu manusiawi juga karena di dalam diri mereka para pembenci dan penyinyir ini masih dikuasai oleh rasa sombong itu teman-teman ya. Rasa sombong, rasa angkuh, rasa aku gitu ya. Satu lebih, rasa lebih ya. Itu karena sifat manusia yang ada di dalam diri pembenci itu. Ya, yang ada di dalam diri pembenci itu menguasai jasadnya, menguasai dirinya, menguasai hatinya ya teman-teman. Akhirnya keluarlah kalimat-kalimat nyinyir, kalimat sombong ya, mengecilkan. Ya, padahal Gibran ini terpilih jadi wali kota, Gibran ini terpilih jadi wakil presiden, itu adalah ketetapan Tuhan ya. Sudah takdir dia hari ini jadi wakil presiden.
pasti ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Dan Tuhan kalau sudah memilih, pasti ada maksud-maksud tertentu. Ya, itu teman-teman, mereka tuh nggak sadar ya, para pembencinya. Lihat aja, cara jalan, kita bahas mengenai cara jalan Gibran ya. Lihat aja, itu ciri-ciri orang suka bekerja, itu cara jalannya. Cara jalannya terengginas, teman-teman. Ciri-ciri orang yang suka bekerja, ciri-ciri orang mandiri, ciri-ciri orang berkarakter kuat, ya, itu cara jalannya aja udah ketahuan. Cara bicara juga seperti itu. Tes, tes, tes ya. Itu udah budaya Solo itu begitu. Dia lembut, ya, tapi dia sedikit bicara, ya, tapi dia mengerti. Matanya lihat aja, dia mengerti. Bayangin aja, dia remaja, anak presiden ya, terlepas dari tetek bengeknya, ya. Siapa yang berkeinginan dia dilahirkan sebagai anaknya Presiden Jokowi sebelum dia jadi presiden Jokowi, dia udah punya anak Gibran. Siapa? Itu udah takdir juga Gibran dilahirkan di rahimnya keluarga Jokowi. Iya kan? Itu udah takdir. Kenapa hari ini para pembenci dan alasannya apa? Alasannya karena sekolah. Sekolahnya dia hebat juga di Singapura. Jangan direndahkan. Bahasa Inggris, lihat ya, selalu ketemu orang-orang asing dalam bahasa Inggris tanpa teks. Bahkan dia guru bahasa Inggris juga di Solo, ngajarin Inggris. Ya, jadi juri bahasa Inggris juga. Terus apa? Dia nggak pamer juga orangnya. Bahasanya sederhana. Hari ini masih ada penyinyir, pembencinya yang masih mengolok-ngolok. No. Nggak level teman-teman ya. Gibran itu bisa menguasai nafsunya. Bayangin aja, dia diolok-olok, dihina, dicaci, dimaki, dia nggak membalas. Dia senyum, biarin aja. Jawabannya, biarin aja. Itu kan jawaban tingkat tinggi. Kita ngelihat jawaban itu, dilihat dari segi politik, dilihat dari segi agama, itu jawaban tingkat tinggi. Kalau dari agama kita nyorotinya, biarkan Tuhan saja yang membalas nanti. Itu agama ya, dilihat dari segi agama. Dari segi pengendalian hawa nafsu, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya ya. Biarin, nggak usah dipikirin, nggak ada manfaatnya mikirin orang-orang pembenci, mikirin orang-orang yang pesimis, mikirin orang-orang penyinyir, nggak ada manfaatnya. Yang ada nanti kita kebawa-bawa ke sifat-sifat yang pesimis dan nggak akan bisa membuat negeri ini maju. Orang yang pesimis pasti dia nggak berhasil, teman-teman. Orang pesimis nggak akan bisa membuat negeri ini maju. Ya, negeri ini akan bisa maju jika dipimpin orang-orang yang optimis, orang yang positif, orang yang kreatif, orang yang bekerja keras. Ya, seperti itu. Jadi orang pesimis nggak akan pernah bisa maju. Ya, jadi buat para pembenci, ya para pembenci yang sifatnya itu selalu membenci, yang sifatnya selalu negatif, sifatnya selalu pesimis, dia akan jalan di tempat. Ya, kemana orang menebar kebencian. Ya, itu teman-teman. Makanya saya bilang Gibran hari ini luar biasa. Memimpin 10 November, cara jalannya, cara bicaranya, mimiknya, itu menggambarkan bahwa dia sedang dididik. Bahwa dia sedang dididik untuk menjadi pemimpin yang lebih besar lagi ya. Ya, mudah-mudahan dia nanti semakin berkembang, semakin matang di dunia politik ya. Dia di usia muda itu mencatatkan wakil presiden yang termuda hari ini, itu kan sejarah. Gibran itu membuat sejarah di negeri ini. Letnan Jenderal Sudirman, dia juga dulu waktu jadi panglima masih muda, teman-teman ya. Jenderal Sudirman masih muda sekali waktu itu. Ya, apakah dulu ada yang nyinyir seperti sekarang ini? Akhirnya dia sekarang jadi pahlawan nasional. Dan Gibran hari ini sudah mencatatkan tulisannya ya di Hari Pahlawan ini. Dia menulis sesuatu, ya, menulis sesuatu di situ, teman-teman. Jadi para pembenci dan penyinyir hari ini dia ngompol, teman-teman. Hari ini dia terkencing-kencing, hari ini dia meratapi ya penyesalannya. Percaya deh teman-teman, orang yang membencinya sebenci itu, sebenarnya dia salut sama yang dibenci ya. Kenapa dia harus membenci? Nah, jadi negara ini kalau isinya kebencian, pesimisme, nggak akan maju. Negara ini akan maju jika dipimpin orang-orang yang optimis, semangat, kerja keras, kreatif, inovatif ya. Percaya bahwa Indonesia bisa. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.